Hindia ini yang cukup ceritanya sangat menarik sih sebenarnya. Emang menarik kenapa? Cerita apa? Nah, coba. Jadi kita menghabiskan mungkin ada lebih dari seminggu ya, itu yang beneran hanya untuk membuka jurnal. Mau ada patung? Oke bisa. Tapi challenge-nya gini ya, tempatnya tuh ceilingnya segini gitu. Terus pemasangan itu Pemasangannya, gimana-gimana. pembongkarannya sampai sekarang itu patung masih ada di workshop. Jadi kalau ada yang mau, kalau hubungin gue. Masih di namanya juga podcast, masih bareng Antara Suara, bareng gue Ogi dan teman gue Patrick. Yang bukan SpongeBob. Gak usah tanya SpongeBob di mana, gue bukan temennya SpongeBob. Nah, ini gue mau ngobrol nih, Pat. Konser yang baru banget kelar, Hindia. Baru Beberapa hari yang lalu. Wow. Mungkin waktu video ini tayang udah minggu gitu, tapi ya kita pengen ngobrol karena ini konser yang gue secara pribadi waktu ngobrol udah bingung karena gue bingung implementasinya gimana. Waktu datang lebih bingung lagi karena ada banyak banget part yang trigger warning. Nawarin bungkus kain kafan. Iya, bungkus kain kafan. Jadi beneran maksudnya segitu experience. Ada beberapa zone kan. Harusnya bukan kerjaan gua. Oke, gua akan nanya dulu. Gua mau nanya. Teman-teman baru selesai bikin konser yang kemarin Hindia. Ya. Judulnya Coba disebut. Malaikat Jatuh di Langit Jakarta. Salah ya? Salah dong. Nama event itu coba tebak-tebakan adalah lagi. Nah, kalau albumnya gua tahu. Coba tebak. Lagi pula hidup akan berakhir. ya. Betul. di bawah langit kan, apa Iya. kan? Gua lupa. Malaikat Malaikat. berputar. Berputar di langit Jakarta. Betul. Oke, bukan jatuh. Oke. Malaikat apa kita nggak dikasih tahu ya? Ada. Oh ada. Ada ceritanya, ada mitologi ya. Nah, ini bagian yang paling ngeselin. Nah, Bayangin lu harus sebarin rilis tapi fiksi. Waktu bacanya aja gue udah bingung, ini gue nyebar ke media mana. Semua beritanya Waktu gue align sama Ogi, gue emang ngegaris bawain itu, Gi. Ini bakal sangat challenging karena ini tuh fiktif. Oke. Jadi gimana tolong lu feedback ke gue apa aja yang harus gue siapin supaya rilisnya ini itu naik, betul kan? betul. Sampai mau dibilang nanti ada label bahwa ini adalah tutorial atau apa fiktif itu nggak masalah. Cuman lu harus tahu di awal itu sangat challenging. Sangat challenging memang. Ini request dari Hindia atau konsep yang kalian bawa? Oh, Ayo. pertanyaannya kalau gitu Partnya ini diganti. harus- Betul. Emang sebenarnya yang bikin konsep begini tuh siapa sih, Oke. guys? Jadi kan lagi-lagi sebenarnya berbeda artis itu pasti berbeda approach dan berbeda Treatment. caranya lah ya seperti apa. Nah khusus buat Hindia ini itu sebenarnya menariknya adalah partner kita atau Baskara Putra ini orang yang sangat enak untuk diajak berdiskusi gitu dari awal. Jadi sebenarnya kita mengerjakan konsep ini tuh bareng-bareng dari awal. Yang pastinya kita nurunin dari segala yang ada di otaknya Baskara Putra. Karena kan ini sebenarnya mau menceritakan album kedua gitu. Tapi dari situ kita harus bisa mengolah segala apa yang ada di pikirannya Bas untuk bisa nyampe ke audiens gitu. Ya. Karena proses itu cukup panjang sih gitu. Karena dimanapun. Berapa lama? Sepanjang Berapa apa? ya? Kayak kita udah Kita start 5 bulan ya? diskusi Jun. April. Start mulai diskusi ya. Mulai ngobrol Brainstormnya. awal. Heeh. April terus habis itu Mei itu baru tuh mulai mengerucut lagi karena Iya. kalau di kita biasanya ketika ada band baru atau siapapun yang mau kita kerjakan konsernya itu diawali dengan riset Riset. dulu pasti dari sisi kita dulu ya. Ini seperti apa sih karakternya? Cara menceritakannya gimana gitu. Karena Ya. kalau dilihat tadi sebelum ini gitu kan ya, Sheldon Seven ceritanya sangat berbeda dengan kita menceritakan Hindia. Nanti pun dengan artis-artis berikutnya pun akan berbeda gitu. Nah, Hindia ini yang cukup ceritanya sangat menarik sih sebenarnya. Emang menarik kenapa? Cerita apa? Jadi kita menghabiskan mungkin ada lebih dari seminggu ya, itu yang beneran hanya untuk membuka jurnal. Jurnal apa? Jurnal penelitian mengenai apapun yang dibicarakan di album kedua ini. Emang album kedua bicara apa sih, Pak, kalau boleh tahu? Album kedua nih Mas Ogi. Ya? Ada 4 hal yang dibicarain. Coba. Mulai dari masalah ekonomi,
Oke. Dengan kasus Oke. inflasi dan segala macam, masalah teknologi, masalah algoritma battle itu, masalah politics yang lagi ada banyak case dan segala macam, sama terakhir itu masalah lingkungan, climate change. Gitu. Itu kan adalah 4 isu yang menginspirasi atau mengganggu pikiran Baskara sampai akhirnya adalah nih album ini Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Nah, Antara Suara itu memulainya dengan riset dulu kita sama ya seminggu lebih itu beneran full di kantor dari pagi sampai malam, sampai dini hari bahkan, itu untuk membaca jurnal, mencari tahu apa ya, kayak lu kebayang nggak Mas Petri, ngomongin inflasi di konser, Iya, gimana iya, ceritanya? Ya kan, ngomongin climate change di dalam sebuah pertunjukan di atas panggung itu gimana ceritanya gitu. Jadi kita lumayan ini sih, lumayan berhati-hati di awal, jangan sampai langkah kita justru udah jatuh duluan, udah patah duluan tuh di awal. Jadi risetnya itu. Terus apalagi ya, masalah behavior pendengarnya itu seperti apa. Karena kan ini album kedua, udah pasti mungkin akan ada orang yang banding-bandingkan, di ini album pertama kayak gini, album keduanya gitu. Apalagi saat itu kondisinya album belum rilis. Kita belum punya data sekunder. Ya kan? Data primer juga belum ada. Bikin konser pakai data. Baru kali ini gue dengar. Baru ya? Baru kali ini. Biasanya kalau survei, popularitas, politik, itu ada datanya. Ya. Kalau ini gue baru dengar nih. Iya. Kita lumayan narik banyak kok data primer dan sekunder tuh. Bahkan Shillong Seven pun demikian waktu kita garap Shillong Seven. Perlu kayak gitu sih. Karena, apa ya, lagi-lagi kita mau bikin orang bahagia, touch point-nya tuh harus presisi. Gitu. Gue seneng banget kata-kata kunci anak startup presisi berbasis data. Jadi kalau lo startup ya. anak startup banget. Jadi kalau experience pernah Banget. kerja di startup tuh emang kayak gitu guys. Jadi berbasis data gitu. Jadi harus ada data primer, sekunder, presisi gitu. Presisi nggak cuma startup, kepolisian juga. Nah, gue udah tahu lo mau apa. Ini harus dikat. Hati-hati. Kenapa dikat? Presisi Oh, bagus. salam presisi. Jaya. Jaya. Oke. Prediksi itu dong. Tapi itu tadi menarik banget. Jadi data-data berbasis data. Gue mau ketawa. Gak direspon cek gue. Gue mau ketawa tadi. Gue udah ngomong jaya. Kayak bener sendiri prediksi dong. Iya, gue mau ngomong. Aduh. Oke. Nah, tapi gue balik ke konser Hindia on D-Day. Kalian kan, by the way, kalian kan bikin 4 konser dengan berbagai tema yang luar biasa banget, dengan berbagai konsep yang beda-beda banget. How you guys find the idea? Pelan, Pak. Itu cari ide, bukan cari jodoh. Jadi nggak berat-berat banget Pak pertanyaannya. Sama Justru- susahnya ya. Oh, sama susahnya. Saja. Jadi bahkan ide untuk Jakarta itu harus kita parkir beberapa saat supaya kita bisa dapetin referensi yang lain, Gi. Jadi kita parkir untuk saat misalnya kita ngerjain dulu kota yang pertama tuh, itu kan India di 4 kota by the way. Iya, Surabaya. Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta gitu. Ide untuk Jakarta ini kita parkir dulu sembari kita ngerjain 3 kota yang pertama nih, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Karena apa? Karena emang kompleksitas ceritanya tuh lumayan lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Ini kalau misalnya boleh cerita gitu ya. Boleh kan ini podcast, Pak. Oh iya, Masa nggak boleh. boleh. Tanyanya ke sebelah Bapak. Boleh ya? Boleh ya, Sel? Surabaya itu temanya adalah malam perpisahan, tema konsernya. Itu udah gampang banget dibayangin gitu ya, malam perpisahan, prom night. Oh, oke. Maka eventnya akan seperti apa, udah gampang kan kebayang. Kedua, di Semarang, malam, peristirahatan terakhir. Gitu. Udah bisa lebih kebayang. Bandung temanya adalah reuni keluarga. Gitu. Ini berat sih. Berat, tapi masih ada lah, bisa dibayangkan. Nggak gitu. semua orang punya keluarga, Sal. Bisa, semua Bisa. orang punya keluarga. Cuma dekat atau enggaknya beda-beda kan. Mau bilang dysfunctional apa enggak itu Iya. beda-beda. Nah, Jakarta temanya adalah malaikat berputar di langit Jakarta. Kebayang nggak mau diapain? Kebayang nggak kayak gimana Kalau gue isinya? mikirnya tergantung nih malaikat apa nih yang berputar nih kan. Nah, itu baru satu pertanyaan. Terus ada rentetan pertanyaan yang lain gitu, sampai akhirnya kita mutusin kayak, oke nih kayaknya kita parkir dulu, nanti habis kita selesai dari Bandung lah, mungkin akan kita lanjutkan. Kok ya kebetulan pas di Bandung itu ngobrol-ngobrol,
baru gue ada ide dari Baskaranya gitu. Gue pengen bikin gini. Kita tuh yang dengerin sambil Oke, I'm listening. Terus gimana? Dilanjutin sampai kita selesai dari Bandung itu. Kita ada kali 3 workshop besar hanya untuk mendeskripsikan tuh apa aja yang harus kita lakukan, apa itu malaikat bermodal di langit Jakarta, dan touch point apa aja yang harus kita kita siapin mateng-mateng gitu. Ngomong soal malaikat, gue tuh punya satu pertanyaan deh. Yang bikin patung malaikat gede banget, bentukannya kayak gitu tuh ide siapa? Di konser tuh kan ada tuh patung gede banget malaikat ya. Itu malaikat nggak sih? Malaikat Kan? Gue representasi takut gue bilang malaikat, totonya lo bilang Tuhan Yesus gitu. Emang lu gak kenal Tuhan Yesus kayak gimana? Ya kan nggak ada yang tahu. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, kiamat dong. Lanjut. Nah, tapi itu siapa sih yang ide? Sela aja nih ceritanya. Oke, Valid. dari Baskara. Oke. Cuman kayak gue, wah mungkin gaya segini. Karena Tinggi banget tuh itu. emang besar Berapa banget. meter? Besar banget. 6 Enam. kali 4 meter Oh. kemarin. Terus kondisinya ya kita kan kayak ngeliat stage-nya. Karena itu ceilingnya si venue kan juga nggak terlalu tinggi kan. Terus gue kayak diskusi gimana kalau kita samain aja sama LED-nya pas segala macam. Terus dengan kondisi pada saat waktu kemarin itu juga terdapat revisi details dari Habis gitu ya. apa namanya Pose. desain patungnya itu gitu. Jadi akhirnya mepet jadinya. Walaupun akhirnya kekejar juga sih. Nggak nyampe seminggu udah jadi tuh patung. Iya. Jadi itu emang permintaan dari Baskara, spesifik kita pengen ada representatif dalam Malaikat. bentuk patung gitu. Malaikat dalam bentuk patung. Yang itu Sheila yang coba, oke, mau ada patung? Oke, bisa. Tapi challenge-nya gini ya, tempatnya tuh ceilingnya segini gitu. Terus pemasangannya itu Pemasangannya, gimana-gimana. pembongkarannya sampai sekarang itu patung masih ada di workshop. Jadi kalau ada yang mau, hubungi gue. Nih kalau ada yang mau Kita koleksi ya. mau lelang. Kita mau lelang soalnya. Oh iya, masukin lelang loh. bisa itu loh. Bisa loh. Itu barang cenderamata paling. Iya. Kaos saja ada yang beli, masa Nah. patung Kalau nggak? rumahnya gede banget kan, Mm-mm. berhektar-hektar kan cocok tuh buat patung. Accidentally Boleh. rich ya. Kalau ada yang mau patungnya boleh. Betul. Boleh. Makanya semua Gitu. tuh benar-benar dibikirin tuh dari risetnya sampai kita turunin ini dari otaknya Baskara sendiri itu seperti apa, dan berpikir lagi ujung-ujungnya ke teknis. Betul. Karena kan semua pemikiran tuh kita bisa bikin apapun. Bisa Tapi liar kan lah ya. lagi-lagi semua Eksekusinya. eksekusinya seperti apa. Betul. Jadi challenge-nya kita tuh dari awal dengerin ceritanya dulu, habis itu kita olah dulu gimana caranya nyampe ke audiens, menjelaskannya seperti apa. Kadang kan nggak semua audiens bisa langsung mengerti dan paham ya. Dan akhirnya ketika mau dieksekusi sampai ke hari event pun itu juga challenge-nya lebih ke teknis. Lagi-lagi. I see. Prosesnya panjang ya. Gue kebayang sih. Karena memang ya kalau lo datang ke konser ya Pet, which is lo nggak datang. Lo nonton kan? Nonton Challenge nonton nggak bioskop. datang, Hindia nggak datang. Dia nonton bioskop, gue ajak. Gitu. Apa? Petualangan Sherina kan. Enggak, gue ngasih tahunya berapa jam sebelum Oh iya. di jauh sana. Lanjut. Nah tapi gue mau nanya. Kalau lu sendiri Pet, tadi kan mereka udah cerita soal experience. Kalau lu datang ke konser, apa sih yang paling lo cari? Pertama, gue nggak pernah datang ke konser. Wah, Kok sedih? Sedih ya. malu loh sama Sheila. Semua konser dia datengin. Jadi Parah. gue nggak pernah yang kayak niat datang. Ada konser nih. Gue datang gitu. Dari kecil nggak pernah? Gak pernah. Gue ada konser musik misal itu pun kayak acara utamanya apa misal conference dan sebagainya, after party-nya konser kayak gitu. Pasti kan beda kan experience-nya yang memang konser yang dikonsep ini untuk apalagi konser tunggal ya. Gitu. Jadi itu fun fact pertama. Jadi udah selesai. Sudah selesai. Jawabannya Tadi gue nggak bisa jawab. Kan dia bilang fun fact pertama. Gua kira ada lanjutan guys. Ya Allah. Kasih ending full Oke, stop gitu. mungkin fun fact kedua ya, gue pengen datang ke konser yang memang gue pengen banget, misal Ceylon Seven, yang gue suka, yang gue dari kecil dengerin gitu, atau yang Ngefans gue lah. dengerin misal Ceylon Seven, Padi gitu. Itu dua band yang relate dari kecil gitu yang gue dengerin tiap hari. Jadi misal ada konser yang memang entah konser tunggal atau apa yang memang performnya mereka, mungkin gue akan effort untuk datang gitu dan beli. Oke. Kecuali dapet orang Performance-nya dalam. berarti. Oke. Tapi nggak apa-apa Pet, kalaupun lo belum pernah nonton konser, next. Sebenarnya kalau lo
after party juga it's actually a concert, cuma memang bukan konser tunggal ya. 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 Oke, gue mau balik ke teman-teman Antara Suara lagi. Ada banyak lagu-lagu Baskara yang coba diimplementasikan dalam bentuk experience di sepanjang kalian masuk tuh. Kalau waktu konser tuh kan ada part yang serem banget, ada pemakaman, ada ini udah nggak spoiler ya karena emang udah terjadi gitu kan. Ada pemakaman lah, terus ada tulisan tidak usah berusaha, kamu tidak akan berhasil gitu kan. Malah demotivasi ya? Motivasi, Demotivasi mah. Demotivasi. Bukan demotivasi, itu adalah mengingatkan bahwa ya kadang-kadang tuh lo gagal juga nggak apa-apa, Pet. Oke. Gitu. Menurut gue ya, bukan demotivating gitu. Terus misalnya ada part yang gue ngerasa ada kayak hantu gitu bawa apa gitu kan. Bawa pencabut nyawa ya? Iya, pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa. Sebenarnya where's the ideas come from sih buat implement itu? Do you guys have personal experience related to the concept? Ya. Ini nggak apa-apa gue ceritain ya. Yang mana? Udah selesai juga partnya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ada apa-apa kan dia tinggal bilang sorry, Sal, yang itu di-cut. Iya. Jadi ini kan sebenarnya adalah racikan ya, racikan kita bersama gitu. Cuman kayaknya karena konsernya juga udah selesai, nggak apa-apa lah kita ceritain. Ideas itu lagi-lagi itu datangnya kita selalu tektokan banget orangnya, timnya gitu antara So dan Saniter. Sangat intens lagi. Balik lagi pasti ideas besarnya itu dari Baskara. Cuman kita yang berusaha untuk mentranslate gitu ke dalam realnya kayak gimana, ke dalam floor-nya kalau di konteks event. Antara Suara tuh sampai akhirnya gini. Baskara itu maunya Blue Valley ini diwujudkan. Mungkin kalau ada yang belum tahu, Blue Valley itu adalah sebuah kota yang kita bikin gitu, dan itu menjadi tema di konsernya, tema di pertunjukannya gitu. Blue Valley itu deskripsinya itu adalah segala macam emosi. Jadi kalau kita mengenalnya adalah emosi itu adalah marah, kecewa, nangis. Tapi ketika semua emosi jadi satu apa? Itulah Blue Valley, gitu. Semua emosi itu jadi satu. Nah, pengimplementasiannya akhirnya kita dapetin satu celah gitu. Oh, kayaknya karena orang mau esensi dari Blue Valley itu adalah gabungan dari segala macam emosi, sudah di floor-nya pun di event di on ground-nya itu kita bikin juga yuk beberapa sections yang masing-masing itu ada emosinya sendiri. Jadi ketika orang masuk dari awal sampai selesai dan ketika dia pulang lagi dia akan merasakan emosi-emosi itu. Gitu. Mixed feelings gitu. Mixed feelings. Jadi maka dari itu lu datang ke konsernya kan, masuk itu gloomy dulu. Nuansanya dark, kematian, pesimistis, apapun itu gitu. Terus nanti masuk ke sections berikutnya itu yang berbeda. 180 derajat itu ngomongin rasa optimis, kebahagiaan, persahabatan, yang gitu-gitu. Baru lu masuk lagi ke sections yang lain, itu udah berbeda lagi. Ada part mereka bikin kayak orang lagi piknik, terus ada part orang lagi wisuda. Shout out teman-teman dari Teater Pandora. Iya. Mereka yang Benar-benar ada menghidupkan. gitu. Oke. Tiba-tiba ada orang lagi main catur di bawah pohon kelapa gitu. Siang bolong. Main catur di bawah pohon kelapa. Oh, itu karambol ya? Main karambol pakai kartu, lebih spesifik pakai kartu tarot. Oke. Yang dimana diambil penonton. Memorable item. Dikiranya souvenir. Souvenir. Padahal lagi berjudi. Adegannya judi tapi di pakai kartu tarot. Oke, ini benar-benar mixed feeling banget ya. Mixed feelings. Dan apa responnya audiens? Alhamdulillah sih post konser dari semua komentar yang masuk, DM yang masuk di channel Antara Suara, Hindia dan lain-lain, teman-teman kita media partner lain itu semua masih positif ya. Gitu, semua akhirnya beneran merasakan gila gue masuk Blue Valley, gue beneran nangis, gue beneran marah, dan trigger warning-nya itu beneran kejadian gitu dan berguna buat mereka. Relate ya, beberapa hal relate dengan mereka. Dan kadang memang kita tuh nggak bisa memikirkan hanya konsernya aja, dari sisi artis aja gitu. Tapi kita juga harus memikirkan dari audiens tuh datang, dia kira-kira di luar tuh dapat experience apa. Mungkin kalau di konser-konser yang lain gitu ya, itu kan rata-rata kalau konser tunggal pasti ya pengen didengar artisnya nyanyi, selesai gitu.
Tapi aspek lainnya itu sebagai pendukung aja gitu. Tapi kalau menurut kita itu bukan cuma pendukung sih, tapi itu justru semua support the whole concept sih. Soalnya karena ketika itu hilang dan tiba-tiba orang cuma menunggu perform, ya udah berarti itu performance artisnya yang which is dia bisa lihat di mana aja gitu kan. Tapi kalau untuk experience dari orang datang ada installation yang kita bikin gitu kan, ada message yang pengen kita sampaikan, ada activity yang tidak common gitu ya. Nah itu tuh nggak mungkin bisa dapetin di tempat lain, gitu sih. Jadi kita selalu mencoba membuat konser di mana ini tuh cuma terjadi sekali seumur hidup kalian. Jadi ketika datang ke konser lain dengan artisnya sama, belum tentu experience-nya tuh sama. Betul. Gitu sih. Itulah kenapa bercerita lewat konser. Menarik. Semakin ini ya. Super storytelling. Iya ya. Iya, betul. Kalian tuh kepikiran nggak sih bikin conference tapi ada storytelling?